Bagaimana memahami kaunuhu muridan? Allah itu zat yang berkehendak. Apa itu kehendak? Kehendak itu menentukan. Menentukan itu apa bahasa karang tengahnya? Menetapkan. Dia bisa menetapkan segalanya. Tidak ada satupun yang ada di semesta ini yang di luar kendalinya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu wahai makhluk termulia Sayyiduna Muhammad, pada semua umat manusia di mana saja, suruh bilang lan yusibana, tidak akan menimpa musibah kepada kita, illa ma kataballahu lana, kecuali kalau tertimpa musibah itu sesuatu yang telah digariskan, ditetapkan, diputuskan, dikehendaki oleh Allah. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal khamisata asyrata kaunuhu muridan. Sifat wajib Allah yang ke-15 yaitu kaunuhu muridan. Keadaan Allah yaitu zat yang berkehendak. Wa ma'nahu annahu ta'ala muridun. Adapun maknanya kaunuhu muridan yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang berkehendak. Yaf'alul mumkinati kullaha bikhtiyarihi, memperbuat oleh Allah al-mumkinati, akan segala perkara yang mungkin, kullaha, seluruhnya. Bikhtiyarihi, dengan kehendaknya Allah. Fala yaqharuhu wa la yujbiruhu ahadun, maka tidak menggagahi akan Allah dan tidak ada yang memaksa akan Allah, ahadun, oleh seorang pun. Idla ghalibalahu, karena tidak ada yang mengalahkan bagi Allah. Wa huwal fa'ilul mukhtar, dan dia Allah yaitu zat yang memperbuat, al-mukhtaru, yang berkehendak. Wa yastahilu alaihi kaunuhu mukrahan, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang terpaksa. Wa daliluhu dalilul iradati, adapun dalil kaunuhu muridan yaitu dalil yang ada pada sifat iradah. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Masjid Nurul Yaqin yang mulia,
Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan maka ibadahnya tidak diterima. Karena kata Imamul Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak bakalan sah ibadah kecuali sesudah mengenal siapa yang disembah. Mengapa begitu? Sebab ibadah pada hakikatnya adalah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya, sifatnya apa-apa. Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terhitung, namun yang wajib kita tahu, manusia yang berumur 15 tahun ke atas akalnya sehat hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 15-nya adalah kaunuhu muridan. Sebagaimana pengajian dan pertemuan yang lalu dijelaskan, kaunuhu muridan ini namanya sifat maknawiyah, yakni barang yang tiada maujud pada kenyataan namun tiada makdum pada akal. Talazum, tiada dikata zat itu bersifat kaunuhu muridan, melainkan tatkala berdiri sifat iradat dengannya, maka disebut sifat maknawiyah, satu ungkapan tentang berdirinya sifat iradat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memahami kaunuhu muridan? Allah itu zat yang berkehendak. Apa itu kehendak? Kehendak itu menentukan. Allah itu menentukan itu apa bahasa Karang Tengahnya? Menetapkan. Allah itu zat yang maha menetapkan miskin, menetapkan kaya, menetapkan hidup, menetapkan mati, menetapkan sehat, menetapkan sakit, menetapkan
punya anak, menetapkan tidak punya anak, menetapkan adanya wabah corona, menetapkan hilangnya wabah corona, menetapkan orang bisa terpapar corona, menetapkan orang tidak akan terpapar corona, dan seterusnya. Dia bisa menetapkan segalanya. Apa saja yang ada di jagat semesta ini semuanya di bawah kendali ketetapannya. Tidak ada satupun yang ada di semesta ini yang di luar kendalinya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu wahai makhluk termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat manusia di mana saja, suruh bilang, lan yusibana, tidak akan menimpa musibah kepada kita, illa ma kataballahu lana, kecuali kalau tertimpa musibah itu sesuatu yang telah digariskan, ditetapkan, diputuskan, dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tidak di bawah ketetapan Tuhan. Semuanya ada. Si ini bisa datang ke warung kita, si ini tidak datang ke warung kita. Si ini nyelak kita, si ini tidak nyelak kita. Semuanya ada alur dari skenario yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Sutradara hebat yang bersifat kaunuhu muridan. Fala yaqharuhu wa la yujbiruhu ahad. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menekan-nekan Tuhan. Andai ada manusia berdoa dengan penuh tangisan yang luar biasa, gua kasihan sama dia, tidak ada. Ada orang berdoa dengan rintihan yang luar biasa di keheningan malam, kasihan juga ini orang, sampai ngerintih kayak begini. Tidak ada kasihan. Ketetapannya yang berlaku. Tidak ada yang bisa menekan-nekan Tuhan. Lalu mengapa kita disuruh doa? Doa itu bukan memaksa Tuhan. Doa itu bukan memaksa Tuhan. Doa itu bukan menekan Tuhan, tapi doa pentingnya untuk menselaraskan batin kita supaya ada cahaya sehingga mengerti dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, selaras dengan kehendaknya. Bila Tuhan mau memberi kepada kita, maka diberi kekuatan kita oleh Tuhan untuk lidahnya meminta, memohon kepadanya. Enggak ada yang bisa memaksa Allah. Kalau Tuhan memberi karena kasihan, hancur alam semesta ini. Repot. Ada dua kakak beradik, dua orang kakak beradik. Yang satu usahanya dagang es, yang satu
ojek payung. Tahu ojek payung? Dua-duanya sholat duha. Habis sholat duha baca ratib. Dua-duanya. Sholat duha minta apa? Minta apa? Minta rezeki. Ini yang dagang es ini kira-kira minta hujan, minta panas? Minta panas. Ini yang ojek payung ini minta rezeki. Kira-kira minta hujan, minta panas? Dua-duanya nangis. Kalau Tuhan itu tidak punya sifat kaunuhu muridan, gua bingung yang mana ini ya. Yang ini minta hujan, yang ini minta panas. Bagaimana ini? Mana dua-duanya nangis? Dua-duanya kencang lagi nangisnya. Aduh, bagaimana? Enggak pakai bagaimana? Ketetapannya yang berlaku. Enggak usah takut. Biar kita bersaudara, doa aja, minta rezeki aja. Ketetapannya yang berlaku. Pagi mendung, udah hilang mendung nih, kata ojek payung, pas kagak jadi, panas. Tadinya udah sedih yang ojek, yang es, wah alamat. Tahu es tong-tong yang digoyang-goyang itu pakai gerobak, es apa namanya? Es pongpong, es kemong. Iya dah, yang digoyang-goyang. Kemong, iya baik. Kita ikut bahas sekarang tengah. Ada yang bilang es tong-tong karena pakai bunyi tong-tong begitu dia. Airnya panas, laku esnya. Alhamdulillah. Habis dohor, ojek payung dia bingung. Allah kasih mendung hujan jam 1, dapat rezeki dua-duanya. Emang ketetapan Allah yang berlaku. Saudara dagang jangan takut. Pak Jemul dagang pot, enggak usah takut ada orang niru lagi dagang pot. Enggak apa-apa. Anda bisa meniru dagangan saya, tapi tidak bisa meniru rezeki saya. Begitu. Karena Tuhan maha mengatur. Sifatnya iradat. Minta aja. Ada dua orang bertetangga, yang satu petani, yang satu mau hajatan. Petani kira-kira minta panas, minta hujan? Hujan. Kalau yang hajatan minta panas. Panggil dukun, biar panas. Ini supaya jagain pawang hujan namanya ya, pawang hujan. Kagak bisa. Dia hanya minta sama Allah. Semuanya minta aja, terserah Allah. Ada juga yang gak kuat panggil pawang hujan, dia pakai jemur cabai sama bawang, disapu lidi. Begitu enggak? Tuh, ada yang kayak begitu. Di Karangtengah aja ada yang kayak begitu. Ada yang jemur Quran di atas genteng. Ada macam-macam. Ada dalam katanya. Begitu. Yang kayak begitu. Ada yang gagal mandi. Jangan mandi kalau jadi pengantin, takut hujan. Begitu. Ini semuanya namanya tawassul. Namanya tawassul. Dan disyariatkan dalam Islam. Wabtaghu ilaihil wasilah. Tawassul saja. Tak mengapa. Apa sih tawassul? Rekomendasi. Ada yang pakai cabai dijemur, pakai sapu lidi. Biar apa? Biar panas.
Itu amalan orang dulu. Tak bisa doa bahasa Arab, nggak bisa. Udah pakai sapu lidi aja, cabai jemur, panas dah. Itu doa, namanya doa tersirat. Cabai tuh panas nggak? Panas. Maka koyo yang paling panas koyo. Maknanya, ya Rab, sebagaimana cabai ini panas, mohon kami juga diberi hari ini begitu. Ini tahayul mulu, ngaji tauhid yang benar, nyalain orang mulu. Enggak, tuh begitu. Ada orang bakar batu bata, pinggir-pinggirnya kasih cabai, pojoknya 4. Ini doa namanya. Tuhan, cabai ini merah, kami lagi bakar batu bata, kami minta masalah matang terserah Engkau, yang penting batu bata saya merah. Lah kan ya gimana ya, dia mintanya terserah Engkau tapi pengen merah, lah kan kudu dimatengin merah. Itu doa cuman namanya tawasul. Doa nggak mengapa wong doa. Ngapa pakai cabai? Orang dulu nggak bisa doa bahasa Arab, susah. Doa yang dia bisa aja, gak apa. Tapi semuanya terserah Allah. Ada orang pasien itu doa, baca Yasin, pasien minta apa? Minta sehat. Itu dokter sama rumah sakit sholat duha. Dokter sama direktur rumah sakit sholat duha, minta apa? Yang bener nih, minta apa? Rezeki. Rezekinya apa? Saudara minta aja mau. Minta sehat, itu urusan kita. Fokus aja meminta sehat, jangan fokus sama coronanya. Otak kita satu, Allah aja. Semua juga mintanya sama Allah, karena yang bisa netepin cuman Allah. Minta kaya, tapi hasilnya terserah Allah, karena memang kita mau doa. Doa itu ikhtiar kita, tapi kita mau tidak bisa menetapkan, tidak bisa. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, pagi dia sholat duha sampai 12 rakaat, minta apa? Iya, minta kaya. Dia baca juga surat Waqiah, minta kaya. Dia habis dohor dia baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100, minta kaya. Dia baca juga ratib, minta kaya. Dia baca dalail, minta kaya. Pertanyaannya, udah kaya belum? Belum. Baik. Kenapa belum? Karena tugas kita minta. Tugas Allah memberi, karena Dia yang bisa menetapkan memberi atau tidak. Tuh. Bila kita minta kaya lalu dikasih miskin, sesekali pakai doa alternatif yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan kami miskin, wafatkan kami miskin, kumpulkan kami kelak bersama orang miskin.
Ini doa Rasulullah, doa Nabi. Mau ngamalin nggak? Saya ijazahin. Mau ngamalin nggak? Hah? Ini yang kemudian kita nggak paham. Surat Waqiah dibaca, ini dibaca, minta kaya. Udah kaya belum? Masih? Lah, orang miskin kok takut miskin? Itu yang saya kagak ngerti. Kagak ngerti itu saya. Orang kecebur di sungai, takut kecebur, itu saya kagak ngerti. Maka saudara pakai doa alternatif. Iya, karena minta kaya dikasih miskin. Dibalik, minta biar dikasih kaya, cuman takut manjur. Ini nih yang ngerinya. Yang ngerinya itu. Begitu enggak? Lo kenapa waktu dia minta kaya enggak takut dikasih miskin? Begitu. Kan urusan kaya dan miskin urusan Tuhan. Maka banyak itu yang minta miskin dikasih kaya, karena Tuhan mintanya dibalik. Tandanya minta kaya dikasih. Saya mau coba, cuma ngeri juga ini. Waduh, kalau belum yakin janganlah. Tapi Nabi amalin itu. Enggak pakai kayak Yasin 40 kali, enggak. Sekali doang habis sholat. Mau ngamalin enggak? Saya kasih nih. Hadisnya sahih ini doa. Jadi saudara, Allah tuh maha menetapkan. Saudara berkarya aja. Urusan miskin kaya, urusan Tuhan. Ngaji saja. Urusan pinter dan tidak pinter, urusan Tuhan. Belajar saja. Karena kita pada tataran usaha, bukan menetapkan. Bukan. Yang menetapkan adalah Allah. Apapun yang terjadi merupakan sebuah kebaikan, paham atau tak paham kita. Sebab Allah adalah Al-Fa'ilul Mukhtar. Dia yang maha memperbuat segalanya dengan pilihannya dia. Sehingga kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya tuh, beliau menyatakan mata a'toka ashhadaka birra wa mata mana'aka ashhadaka qahrah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, manakala Tuhan memberi kepada Anda, ampe nih hari memberi hidup, ampe nih hari memberi sehat, ampe nih hari memberi makan, bukan sekali, ampe 3 kali sehari, itu di luar bakso, siomay, batagor, tekwan, ini macam-macam dah, taekwondo, apa aja dah, tek aja pokoknya dah. Begitu. Itu sebetulnya Allah menghendaki supaya kita melihat kebaikan Tuhan kepada kita. Sampai sekarang musim corona begini, alhamdulillah wa syukurillah kita hidup, betul nggak? Kita sehat, betul nggak? Sehat kita, hidup kita. Begitu, sehat, hidup, makan. Itu Allah lagi menunjukkan kemahabaikan Dia. Namun bila kita yang kita minta tak kunjung diberi, Tuhan lagi menunjukkan kemaha berkehendaknya Dia. Dia mampu menekan dan tidak bisa ditekan oleh kita.
Saudara doa nangis-nangis, itu saudara dapat ganjaran. Tapi nangis bukan untuk menekan Tuhan. Ini yang kita kadang kurang fahami dalam hidup. Saudara fahami tentang ayat doa. Ud'uni. Ud'uni itu fi'il amar, kata kerja permohonan, kata perintah. Fi'il amar itu kata yang menunjukkan perintah. Allah perintahkan kita doa, maka doa itu menjalankan perintah Allah. Maka kata para kaum sufi yang sudah mendalami tauhid, berdoalah karena menjalankan perintah. Jangan sekali-kali berdoa karena butuh, jangan. Karena konsekuensi dan implikasinya berbeda 180 derajat. Bila kita doa karena butuh, ini menganggap Tuhan kayak cangkul. Waktu musim cocok tanam dicari tuh cangkul. Tapi sekarang musim padi tak butuh cangkul, ditaruh di para rumah. Tuhan dianggap kayak obat. Kalau sakit dicari, sembuh, ditaruh di laci. Itu namanya doa karena butuh. Yang model begini ujungnya ngambek sama Allah. Kebutuhannya tak diberi. Ini Tuhan pelit, Tuhan tak sayang, Tuhan tak perhatian, Tuhan gak peduli, dan macam-macam. Makin menyalahkan Tuhan, makin kebingungan yang Tuhan beri kepadanya. Tapi berdoalah karena perintah. Allah suruh kita doa, doa aja. Maka Nabi bilang, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sama dengan menghamba sama Allah. Apa menghamba? Mengakui ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ada ganjaran banyak. Orang berdoa itu ada ganjaran. Makin nangis, makin gede ganjarannya. Nangis saja, nggak apa-apa. Jangan ditahan. Malu, saya udah tua, tak perlu malu. Ada ganjaran. Doa bukan untuk menekan Tuhan, tapi untuk menselaraskan hati supaya mengerti tentang ketetapan Tuhan. Ini penting. Kita doa aja, baca ratib baca. Anggap aja kita lagi mancing. Serahkan nama Tuhan masalah dapat. Dengan ratib kita mancing, dengan dalail kita mancing, dengan gigi 2000 kita mancing, dengan sallallahu Muhammad kita mancing saja. Ibaratnya masang lotre, iya masang lotre. Masa 36 kotak kita isi kagak nembus? Yakin nembus? Benar nggak? Nah, iya. Isi aja terus. Tangis ya Allah. Yakin, hakul yakin. Dan mustahil Allah itu bersifat kaunuhu mukrohan. Keadaannya terpaksa. Mustahil. Sebab terpaksa adanya pada makhluk. Semua makhluk terpaksa. Ini rahasia kaya. Kalau kita orang pengen kaya dalam hidup. Dan ini yang saya suka sampaikan kepada teman-teman majelis yang berkeinginan kaya. Harus memahami kaunuhu muridan. Bagaimana? Segala yang di jagat raya ini sifatnya kaunuhu mukrohan. Maknanya terpaksa. Apa itu terpaksa? Diatur, ada skenario besar yang mengatur alurnya. Duit, baik. Pengen kita duit, gampang caranya. Benar, ini ngaji tauhid.
Bagaimana caranya? Biar mudah kita ngaji kaunuhu muridan, yang mustahil buat Allah kaunuhu mukrohan, duit. Ilmunya begini, saya kasih ilustrasi dan analogi agar supaya mudah dicerna sama kita. Duit itu kayak cewek cantik. Itu duit. Ada cewek cantik banget, cantik banget, tapi di samping cantik banget solehah, nurut ama orang tua. Artinya nurut ama orang tua, kata orang tua A, dia bakal kerjakan A. Kata orang tua B, B. Kata orang tua ya, ya. Kata orang tua jangan, jangan. Itu cewek cantik solehah. Maka ada dua sikap cowok ngadepi nih cewek. Cowok pertama, dia mendandani dirinya bagaimana supaya dirinya menarik sehingga tuh cewek demen sama dia. Berupaya sedemikian rupa supaya tuh cewek mau sama dia. Akhirnya tuh cewek mau sama dia. Mau. Sesudah tuh cewek mau, ngadep sama ayahnya. Katanya jangan, jangan. Wong dia nurut sama ayahnya, wong solehah. Tapi cowok yang kedua enggak begitu. Enggak begitu banyak memperhatikan tuh cewek. Tapi dia memperhatikan bagaimana dia disukai oleh ayahnya. Maka dia berbuat apa yang didemeni oleh ayahnya, sehingga ketika sang ayah itu demen kepadanya, kata ayahnya, nak mau sama dia, dia mau nurut. Maka dua tipikal cowok A sama B ini yang benar cara melangkahnya. Yang pertama apa yang kedua? Hah? Kedua. Ini orang nomor 2 semua ini. Yang pertama apa yang kedua? Kenapa yang kedua? Hah? Hah? Mengerti cara mendapatkan cewek dengan cara berbuat baik supaya didemenin orang tua, sebab tuh cewek nurut sama orang tua. Jadi yang pertama apa yang kedua? Nah, duit begitu. Duit itu makhluk. Duit itu makhluk apa Tuhan? Hah? Makhluk. Kalau duit itu makhluk, kita nih makhluk apa Tuhan? Jangan makhluk mikirin makhluk. Ini makhluk bodoh namanya. Bener-bener. Jangan capek-capek. Sebab itu duit makhluk. Maka bagaimana cara kita? Contoh yang kedua, perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Biar Tuhan tundukin tuh duit sama kita, sehingga pembeli di warung kita banyak, yang mesen barang kita banyak. Bagusi hubungan kita sama Tuhan. Sebab itu Tuhan bakal suruh, you nurut, dan nurut tuh makhluk. Nih begitu nggak nih? Nih paham apa kagak nih? Jangan ampe tenangnya di majelis, pulang aja dari ngaji, puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Ini namanya handphone udah dicas seharian nggak masuk, namanya baterainya bocor. Oh, jangan ampe kita baterainya bocor, ketinggalan ilmunya di majlis. Kalau di majlis tenang, pulang puyeng lagi. Ini belum ngerti kau nuhumurina. Jalanin aja usaha. Posting tugas kita, closing tidak closing tugas kau nuhumurina. Kalau yang usaha online posting aja,
Jangan berhenti, jangan berhenti. Tuh, gua kagak enak posting di grup. Iya kagak enak, gua kagak bakalan dapat. Lu usahanya online, posting aja. Begitu. Tuh kayak begitu. Maka yang kerja bagian swab, moga terus ada yang swab, dan moga hasilnya positif, lumayan dapat duit. Begitu. Ada juga saya nggak swab dah, ya nggak masuk deh dia doa juga, doa terserah Allah. Kita mah makhluk, jadi jangan keduli-duli amat tuh sama corona, jangan. Corona nurut ama kata Allah, tularin si anu, maka kata Allah jangan si anu, maka karena itu gantungin hati kita jangan ama ama yang cakep. Jadi cara hidup memahami kaunuhu muridan tuh bagaimana di zaman sekarang? Caranya pertama, suweb hati kita dengan Al-Quran walaupun satu ain, disuweb pakai Al-Quran satu ain sehari, suweb. Begitu. Vaksin jiwa kita pakai apa? Pakai merek Ratib Dalail. Pakai itu vaksin jiwa kita, pakai Dalail, pakai Ratibul Haddad. Vaksin itu supaya imun kuat, iman kuat, aman usahanya. Begitu. Kan kita disuruh cuci tangan dengan sedekah, biar seperak, biar bersih. Kita disuruh jaga jarak. Iya, jaga jarak dari apa? Dari maksiat. Sebab itu yang mendatangkan penyakit. Jaga jarak kita dengan maksiat. Ini aja dah kita orang majelis yang dikerjain. Tapi kita suruh pakai masker, maskerin. Kita punya mulut, daripada pakai apa alatnya, pakai, jangan menghasut, jangan menggibah. Begitu. Sebab itu yang mendatangkan penyakit. Jangan mikirin yang kagak penting, jadi sakit. Kita juga perlu bahagia, perlu sehat. Ini namanya ngerti kaunuhu muridan. Segalanya Allah, maka di pikirannya Allah. Serahkan segala daya upaya kita kepada yang kaunuhu muridan. Buka warung, tugas kita. Tutup warung, tugas kita. Buka dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Adapun masalah hasil untung ataukah rugi, itu ketetapan Allah yang bersifat kaunuhu muridan. Kata Ratibul Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Begitu. Ini modal hidup. Itu begitu. Ini yang penting dalam kita punya hidup. Allah tidak bisa dipaksa sama kita, nggak bisa. Tapi kitalah yang dipaksa sama Allah. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Dengan modal akal kita, kesehatan, sakit, semuanya media untuk dekat dengan Allah.
untung atau rugi, semuanya media dekat kita dengan Allah. Punya anak atau tidak punya anak, semuanya media yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Banyak orang yang stres berat. Kenapa? Kata dia, betapa berat beban hidup ini. Dia anggap hidup sebagai beban, makanya berat. Tapi kalau dia anggap hidup sebagai anugerah, maka dia bakal bersyukur. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Siapa yang dagang lalu menutup dagangannya dengan alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah, Allah kasih berlimpah keuntungannya. Tapi saya usahanya online, waktu matiin HP mau nutup apa saya banting nih HP, jangan atu-atunya modalnya, jangan. Matiin alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Bangun tidur kalau pengen enggak terpapar corona, gampang. Bangun tidur alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah. Jadi banyak makasih sama Allah. Kita ini banyaknya nyalain Allah mulu, makasihnya kurang. Begitu. Padahal ajaran dari orang tua dulu tuh bagus, terima kasih. Apa itu terima kasih? Kalau kita nerima dari Allah kudu ngasih. Ini mah pengennya nerima doang, ogah ngasih-ngasih, namanya kagak terima kasih. Kalau kita mulut kita makan, kita kasih ke sepiteng, namanya nerima, sehat. Ini mah pengennya makan, mana makanan mahal ini, gua ogah penyakit. Bener nggak? Ini apa? Allah itu maha berkehendak, maka kita serahkan segalanya sama Allah sesudah usaha. Ikhtiar ada dua. Ikhtiar dohir pakai masker. Saya juga ngantongin masker di mobil ada 250.000 masalahnya. Ikhtiar. Masalahnya kadang yang berkepentingan menyampaikannya hal-hal yang tidak penting. Ini yang membuat kita bingung. Ini Pak, kalau udah pakai vaksin bagaimana? Tetap udah pakai vaksin juga kudu pakai masker, kudu cuci tangan, kudu jaga jarak. Jadi apa gunanya ini? Gue juga gak ngerti, udah makan begitu. Jadi takut orang. Ada nggak yang kayak begitu? Bikin puyeng aja. Udah dah, kita marati baca madalail insya Allah. Rasanya saya ini tidak pelit sama jamaah. Ameli, ziarah ini dan jangan puyeng. Ya, apa aja hal-hal yang baik supaya kita mengerti Allah tuh berkehendak. Singkatnya, Allah berfirman mengajak bicara kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata Allah, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. In fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Ini untuk menutup kajian kaunuhu muridan. Allah bilang begini sama Nabi Daud, tapi sama kita juga maknanya. Engkau punya keinginan dan aku punya kaunuhu muridan, punya keinginan dan tidak bakalan terwujud kecuali andai terwujud itu yang aku inginkan. Nggak bakal terjadi kecuali yang terjadi yang aku inginkan. Karenanya
in fa'alta ma urid, kalau anda kerjakan yang saya pengeni, kan ku beri apa yang kamu pengeni. Tuh. Bila ada bos bilang begini, udah lu kerjain ini aja, gua kasih ini, kira-kira kita tenang nggak? Hah? Tenang nggak? Kenapa? Ada jaminan dari bos, betul nggak? Allah udah kasih jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis anda takwa aja, kalau anda benar-benar bertakwa dengan benar, asal takwa nih lu kerjain ini, yaj'al lahu makhraja, kasih solusi dalam setiap problem yang menimpa anda. Gembok, gua kasih kuncinya. Ada gembok lagi, gua kasih kuncinya. Ada kesulitan, gua kasih solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, gua beri rezeki yang di luar anda punya nalar. Orang pada puyeng, anda usahanya tetap jalan. Ada orang pada krisis, anda tetap eksis. Ada orang mengatakan pandemi, anda tetap usahanya berkembang dan bersemi. Bila anda tetap berpegangan kepada aku yang bersifat kaunuhu muridan. Ini yang harus dipegang oleh kita. Sekian aja kan ngajinya, gak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Pertanyaan dari ibu-ibu di terkait dengan materi yang semalam. Dia punya kucing banyak. Kemudian ketika dia sholat, kadang kucing naik ke atas punggungnya. Dan kadang-kadang mukenanya juga diinjak-injak kucing. Dan dia tidak tahu kalau kucing itu keluar atau injak tai atau apa. Bagaimana sih? Baik. Bagaimana kalau sampai kita di rumah banyak kucing? Macam-macam begitu. Ini kita sholat ada di sejadah dan ini dan itu. Bagaimana dengan sholat kita? Kita sah sholat kita selama kita tidak melihat bahwa kucing itu habis injak-injak atau dan seterusnya. Jadi hal-hal yang kayak begitu tidak mengapa. Kucing injak kita, gendong ama kita, sholat kita sah, kecuali pas gendong, loh kucing kok ngeluarin hand sanitizer, ini si kencing. Kalau ini udah pasti najis kencingnya, dia bukan minyak wangi, bukan, atau dia waduh ini ngeluarin biji kopi, oh ini bukan kopi luwak, kopi kucing, gurih kayaknya ini, model baru. Model begitu baru najis. Tapi kalau tidak mengapa. Seperti demikian, boleh saja. Yang kayak begitu, boleh saja. Namanya dimaafkan. Sebab al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Lima syaqqatil ikhtiraz, sehingga ibu sholat saja. Bila kasus kayak begitu kita nggak tahu, nggak usah dalam agama. Jangan-jangan udah kepanjangan kalau pakai jangan-jangan. Ini dalam Islam dilarang pakai kalau-kalau. Lau tuh dari setan. Hindari kalau-kalau, jangan-jangan. Bujangan kalau memikir, jangan-jangan kalau-kalau udah alamat. Ada bujangan kalau saya nikah, kalau gedungnya daripada temen ya yang punya gedung, paling murah paling enggak 3 juta. Itu temen tuh, harga temen tuh, cincai. Habis itu ngontrak. Kalau di Karangtengah paling enggak ya 1 juta ya kontrak. Itu bulan. Kalau nanti hamil, kalau dia mau minumnya tajin, mendingan murah. Kalau kagak mau tuh bini, tahu tajin enggak? Mana minumnya Laktamil ibu hamil lagi. Kalau lahirnya normal, kalau sesat masuk bakti ASI, lumayan juga bayarnya ini. Kalau udah lahir mau susunya yang murahan. Nah kalau dia maunya Nutrilon, ini kira-kira yang model begini bakal kawin gak nih? Kagak. Yang pakai jangan-jangan kalau-kalau ini, maka buang itu. Tak usah dalam sah sholat ibu bila kasusnya seperti apa yang ditanya oleh ibu yang ada di RTQ.